Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua bisa bertemu kembali, bertatap muka menggunakan media online untuk belajar Entrepreneur Project 3. Alhamdulillah, mata kuliah ini melanjutkan dari Entrepreneur Project 2 semester lalu. Baik, mohon izin untuk share screen. Ini saya coba share screen dulu. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Mas, Pak. Oke. Oke, bisa dilihat ya? Iya, Pak. Oke. Kuliah kita itu saya rancang berbasis project, ya. Kalau berbasis project itu kita sebagian besar fokusnya adalah kita membuat proyek. Jadi tidak fokus kepada pemberian materi. Pemberian materi tetap saya berikan, tetapi tidak pada pertemuan ini. Kalian bisa masuk ke SPADA, ke Entrepreneur Project 3 tahun 2001-2002. Tolong suaranya, Baron. Ya, pertemuan pertama contohnya, ini saya sudah share video memulai bisnis berdasarkan kebutuhan customer. Jadi kalian tinggal klik video ini, nanti akan muncul videonya. Durasinya antara 2-3 jam. Jadi kalian bisa belajar materi sebanyak-banyaknya, tapi melalui video, bukan melalui pertemuan ini. Pertemuan ini sekali lagi akan fokus pada mengerjakan proyek. Yang kedua, absensi itu menggunakan SPADA. Jadi absensi saya buka pada hari yang sama kita belajar. Kalau kita belajarnya, maksud saya tatap muka ini hari Kamis, maka absensi bisa dilakukan mulai jam 00 sampai jam 23.55. Di luar itu kalian tidak bisa absen. Akan terkunci di sistem SPADA. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kemudian pertemuan kedua, saya juga sudah pasang videonya di sini. Jadi kalian tinggal belajar materinya dari sini. Juga nanti ketika ada absensi, saya akan pasang di pertemuan yang kedua. Begitu juga dengan pertemuan selanjutnya, saya akan pasang videonya. Oke, ini untuk materi. Kita akan masuk ke pembelajaran berbasis proyek. Kita akan belajar bagaimana merancang bisnis berbasis customer dengan design thinking. Jadi metode design thinking ini semester lalu sudah saya berikan, tapi saya nilai masih kurang optimal. Jadi kita akan lakukan lagi dengan cara yang benar. Jadi prosesnya akan saya guidance, akan saya bimbing satu persatu. Ya, design thinking mempunyai 5 tahapan. Ada empati, ada definisi permasalahan, ada memunculkan ide, membuat prototipe, dan melakukan pengetesan. Nanti kalau selesai produknya dites, kita akan belajar tentang bisnis model Canvas. Oke, yang pertama, kita akan belajar nantinya tahapan empati, yaitu kita akan mengisi kanvas ini satu persatu, artinya satu kelompok. Jadi kalau link Miro ini adalah linknya kelompok 1, maka akan ada link Miro kelompok 2 dan link Miro kelompok 3.
kelompok 2 sudah 1 dan 2 sudah jadi, yang kelompok 3 yang masih belum. Ya, masih ada PR. Jadi kalau saya tadi di-share kelompok 3 tadi siapa? Nur ya? Nah, ini kalau diklik linknya, posisinya masih view only, ya. Jadi masih belum bisa can edit. Nanti silahkan dibuat link yang bisa edit. Caranya bagaimana? Caranya di sini loh, di share ini harusnya. Kalau saya yang buat sendiri, saya bisa share ini. Kemudian di sini can edit, kemudian copy tim link di share ke kita. Ya, nanti dicoba ya. Bisa dipahami yang saya sampaikan, teman-teman? Bisa, Pak. Ya, Bisa, ya. Jadi tugas Anda setiap minggunya adalah belajar video ini. Jadi sebelum kuliah itu buka videonya dulu. Jadi saya supaya tidak mengulang materi, silahkan dipelajari videonya. Videonya durasinya 2-3 jam. Jadi seperti melihat film gitu. Detail semuanya. Jadi harapan saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tetapi ketika kita bertemu seperti ini, kita akan belajar membuat proyek. Proyek apa ya? Proyek membuat produk atau jasa inovasi yang baru. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke, saya sekarang mau nyicil. Kita coba. Ini karena apa? Sebentar. Setelah ini, saya minta kalian masuk ke kelompoknya masing-masing, ke breakout room. Jadi siap-siap Baron untuk bagi breakout room lagi. Masing-masing kelompok masuk ke Miro-nya, ya. Kemudian menuliskan nama. Seperti ini contohnya. Misalkan saya pakai kanvas, tulis di sini, tulis Benny. Ya. Kalau misalkan Imam, silakan pakai gambar yang berbeda, apa warna yang berbeda. Misalkan Imam. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bentar, saya kopikan linknya. Linknya squad 1, 2, yang 3 belum ya. Saya masukkan ke chat. Sementara squad 3 itu gabung dulu dengan squad 2. Saya sudah bikin ulang, Pak. Oh, Coba sudah? dilihat. Ya. Di mana? Kamu taruh mana? Coba kirim ke Itu sini. dikirim di WA, Pak. Sudah. WA-nya siapa? Ida. Nur Saida. Iya, Nur Oke, Saida. coba saya cek. Nur Saida. Oke, bagus. Ini saya tutup aja dulu. Ya, ini saya kopikan dulu.
Oke. Ini S3 ya. Punya teman-teman S3. Minta tolong nanti jangan jangan lebih dari kotaan yang saya buat ini ya. Oke. Baik, sekarang sudah tahu tugasnya ya masing-masing ya. Setelah ini masuk ke kelompoknya masing-masing, dibagi breakout room. Baron beri waktu 2 menit supaya teman-teman menuliskan namanya di kotak ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Silakan Baron di breakout room. Baron bisa di-copy? Coba. Oke, silakan. Kelompok 3, ketuanya siapa kelompok 3? Kelompok 3, ketuanya siapa? Iren, Pak. Oke. Iren bisa share Miro-nya teman-teman? Link Miro-nya? Iren. Oke, kerjakan dulu aja, kerjakan dulu. Sudah bisa mengerjakan semuanya? Oke. Oke, bagus. Reni. Tuh. Sing endi? Gak iso sih Oh, anu. besok kabeh. Gak iso nyenguk lho. Sik nyoba. Terus kan Sing gak laptop. ngono. Station. Ah. Iki taman taman. Sebentar. Oh, ada masalah ini di S2. Karena dia buka lagi satu whiteboard. Lagi View sekali only, dashboard. Pak. Ya, karena ini yang bikin siapa? Yang buat link Miro-nya? Hilman, Pak. Ya, Loh, Ilman. kok Nggak, yang membuat link Miro siapa kemarin? itu bukan Indah, Iya, Pak, saya, Pak. Ya, Indah sekarang posisinya dia sudah membuka 3 dashboard.
Jadi kamu harus hapus salah satu supaya bisa dipakai, supaya ini bisa dipakai. Atau pilihannya kamu bikin baru, nanti share ke saya dan jangan buka dashboard lagi. Paham ya? Karena kalau free batasannya hanya 2. Bisa dipahami, Indah? Bisa, Pak. Oke, sekarang ini kamu hapus, kemudian kamu bikin baru, share ke saya linknya ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Baik, sekarang kita Baron tarik ke main room ya, Baron. Kok belum kemarin semua? Tuh. Sudah di main room semua ini, teman-teman? Sudah ada di main room semua? Sudah di main room semua? Sudah di sini semua? Oke, kita cek mulai kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1. Nah, ini sudah ada Yosi, sudah bisa, Rama, Yunita, Ivana. Ini kelompoknya memang berapa orang nih sebenarnya? 11, Pak. Ini kok hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 6 orang. Yang lain mana? Masih Yang proses, Pak. masih pakai membuat. Oke, nggak apa. Kita lihat kelompok yang lain. Ini kelompok 3. Kelompok 3, Imam, Irin, dan Birina. Ini sebenarnya kelompok 3 ini ada berapa jumlahnya? 10, Pak. 10. Ini yang Iya. baru 3 yang bisa nulis. Sama Yang lain, itu, kita sama anak sore. Kalau dibikinkan nggak apa-apa kan, Pak, ya? ya jangan, ya bikin sendirilah. Oh, iya dah. Ini berarti, oke, ada 4 orang yang bisa ya. Oke, saya cek kelompok 2. Nah, kelompok 2 masih belum. Karena apa? Karena dia kena free plan limit. Jadi karena ini gratisan, itu hanya bisa membuka maksimal 3. Jadi usahakan supaya nggak kena kayak gini, di whiteboardmu itu hanya terbuka 1, maksimal 2. Jadi kalau kamu terbuka 3, maka yang pertama akan tidak bisa dibuka. Ya, solusinya adalah kamu hapus yang tidak perlu, board tadi itu, dan kamu buat link baru. Jadi dari 3 ini hapusan, kalau nggak ada yang benar-benar urgent, kamu hapus semua, kamu bikin baru, kemudian linknya share saya masuki kanvas S1 dan sebagainya. Bisa dipahami, teman-teman sekuat 2? Ya Pak, masih dibuatkan Pak sebentar. Ya, oke. Oke ya. Oke, kalau gitu sekarang saya akan nyicil memberikan materi. Nyicil memberikan materi.
Oke. Teman-teman, bisa saya mulai ya? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Nanti tugas kalian adalah melihat video penjelasan tentang bisnis customer ini di Spada, ya, di video Spada. Ini sekarang saya akan memulai. Yang pertama adalah untuk membuat sebuah bisnis, kita harus menentukan siapa customer yang kita pilih. Caranya bagaimana, Pak? Kita harus memilih customer yang spesifik, jadi jangan terlalu general. Jadi teman-teman biasanya memilih customer siapa? Ibu-ibu, gitu saja. Wah, ibu-ibu itu banyak. Harus spesifik. Ibu-ibu yang tidak punya kerjaan di rumah, atau ibu-ibu yang bekerja, harus spesifik. Terus kemudian milihnya berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan populasi yang besar. Jadi kalau populasinya kecil, jangan dipilih. Kenapa? Ya karena nanti pasarnya akan sangat kecil. Misalkan cari customer yang rumahnya di RT 8 yang pakai kacamata. Nah, itu sedikit mungkin jumlahnya. Cuma spesifik di RT 8 dan pakai kacamata. Tapi kalau kamu cari solusi customer bapak-bapak yang berkacamata, itu lebih besar customer-nya, range-nya lebih besar. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Terus yang kedua, mempunyai daya beli. Ya, jangan sampai kamu memilih customer dia tidak punya daya beli, percuma nanti kamu sudah capek-capek membuat produk dan inovasi, ternyata customer-nya tidak mau membeli. Yang ketiga, customer ini tumbuh di masa depan. Tumbuh apa ya? Pertumbuhannya itu ada. Misalkan lagi, contohnya kalau kamu mencari solusi customer mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik yang mengalami kesulitan belajar TOEFL, misalkan gitu. Nah, pasarmu ini kalau kamu bisa maintain, berikan solusinya, dan mereka puas, maka pasar yang serupa tidak hanya di UMG, tapi misalkan di Gresik ada tempat kuliah lagi yang namanya UISI. Nah, kamu bisa copy paste solusimu, berikan ke pasar UISI. Dan ternyata berhasil, misalkan, oh, kamu bisa merambah lagi menjual produkmu ini ke Universitas Muhammadiyah yang ada di Surabaya, atau universitas lainnya yang ada di Surabaya. Jadi pasarnya bisa tumbuh. Gresik, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, luar negeri. Karena apa? Karena tipikal pasarnya adalah sama. Kebutuhannya sama, permasalahannya sama. Yang keempat, customer yang kamu pilih, kamu mengenal baik mereka. Misalkan kamu milih customermu adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Oh ya, saya sangat tahu betul. Karena saya di situ, keseharian di situ. Pola-pola mereka saya juga tahu. Level daya belinya mereka saya juga tahu. Tadi di kelas yang lain ada yang bilang kisaran 10.000 Pak, sampai 100.000 per bulan. Ya, seperti itu. Sampai di sini apakah bisa dipahami tentang customer yang akan kita pilih? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Setelah customer, kita memilih konteks. Konteks itu dalam hal apa kita akan membantu customer. Ingat, dalam hal apanya harus dari sudut pandang customer, bukan dari pemikiran atau definisi kita. Dan kekhawatiran customer atau permasalahan mereka itu tentang apa.
dan konteksnya atau hal apa ini tidak boleh menjurus kepada solusi. Oke, kita akan masuk ke contoh. Ya, nanti customer itu nanti kita masuk ke Mairu, saya berikan fast customer, isinya adalah saya ingin membantu siapa. Ini diisi customer yang akan kita pilih. Kemudian alasan saya memilih customer ini apa ditulis di sini, dan dalam hal apa kita membantu mereka itu ditulis di sini, dan alasan saya memilih konteks ini apa itu juga ditulis di sebelah paling bawah ini. Saya masuk ke contoh yang pertama. Ini kemarin kita lakukan workshop dengan PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Mereka menulis seperti ini. Customer saya ingin bantu adalah PMI atau Pekerja Migran Indonesia yang ada di Taiwan. Alasan saya memilih ini kenapa? Karena potensinya besar, yaitu 270.000 PMI. Yang kedua, setiap tahunnya ada 10.000 tambahan yang masuk dan yang pulang. Dan ada 1 tahun lagi mereka akan pulang, jadi perlu persiapan. Ini harus diberi. Dalam hal apa? Belajar berbisnis sebelum pulang ke tanah air. Jadi konteksnya atau dalam hal apa itu didefinisikan. Kalau ini mereka memilih belajar berbisnis sebelum PM itu pulang ke tanah air. Jadi harus diberikan pelajaran bisnis supaya apa? Supaya mereka kalau pulang itu duitnya nggak dihambur-hamburkan dan kemudian kembali lagi ke Taiwan lagi atau ke luar negeri lagi. Alasannya memilih konteks ini kenapa? Karena mereka memiliki modal finansial yang besar, namun skill bisnis masih terbatas. 6 dari 10 PMI berbisnis gagal karena kurangnya skill dan pengalaman. Ini hasil survei dari BJI dan PJTKI. Ya, sekali lagi harus dari sudut pandang customer, merupakan kekhawatiran atau permasalahan customer dan tidak boleh menjurus pada solusi. Contoh kedua, pemilihan customer. Saya ingin membantu wisatawan atau traveler dan tamu yang melewati kota Sidoarjo. Alasannya, karena potensi Sidoarjo dekat dengan Surabaya dan memiliki bandara Juanda. Jadi potensi pasarnya besar. Oke. Dalam hal apa saya membantu para wisatawan ini? Dalam mendapatkan oleh-oleh otentik Sidoarjo yang berkualitas. Apa alasannya? Karena banyak produk oleh-oleh di Sidoarjo yang berasal dari luar kota Sidoarjo. Ya, ini dia menyayangkan, ini potensinya besar kok nggak ada yang garap. Contoh yang kedua, saya kasih lagi contoh yang ketiga. Saya ingin membantu pemilik kendaraan roda 2 di kota A. Anggap saja A ini kota Gresik. Alasannya kenapa? Karena 1 dari 3 penduduk itu memiliki motor. Jadi pasarnya besar sekali nih. Kemudian dalam hal apa? Perawatan motor berkala non-dealer resmi. Alasannya apa? Karena biaya perawatan berkala dealer cukup mahal. Dan hanya ada 3 dealer resmi, merek A dan 2 merek B yang ada di kota Gresik. Nah, gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Cara memilih customer dan memilih hal yang akan dipilih. Ini contoh yang lain, menemukan customer dan konteks. Ini contoh ya. A, customer-nya siapa? Guru. Nah, ini contoh yang kurang spesifik. Karena guru banyak jenjangnya, ada guru SD, SMP, guru SMA, dan lain sebagainya. Konteksnya memfasilitasi belajar siswa secara online. Nah, ini bagus. Karena sekarang guru lagi bermasalah karena mereka harus mengajar daring. Yang tadinya itu nggak ngerti apa-apa tentang IT, sekarang dipaksa harus bisa mengajar secara online. B, customer-nya siapa? Guru SD negeri di perkotaan. Nah, ini populasinya banyak dan spesifik. Kalau tadi guru tok itu tidak spesifik.
bener banyak tapi nggak fokus, nanti kita bingung. Bingung apa? Ketika kita mau wawancara, siapa yang mau kita wawancarai? Permasalahannya terlalu banyak. Tapi kalau kita spesifik seperti ini, guru SD negeri di perkotaan, lah ini lebih spesifik. Kalau kita mau observasi, kita mau wawancara, itu jelas guru mana yang akan kita wawancarai, yaitu guru SD negeri di perkotaan. Konteksnya memfasilitasi belajar siswa secara online. Nah, ini point of view-nya, sudut pandang customer-nya itu sudah oke. Dan merupakan concern itu perhatian banyak orang sekarang ini sedang tertuju di sini dan tidak mengarah kepada solusi. Nah, ini contoh yang bagus B. Contoh yang kurang bagus lagi C. Customer-nya siapa? Guru SD negeri perkotaan. Ini sudah oke. Tetapi konteksnya membuat platform belajar online yang interaktif. Jadi contohnya itu kurang bagus. Karena bukan point of view customer. Kenapa? Karena ini point of view kita. Jadi kita akan membuat solusi. Jadi ada solusi di sini. Sudah kelihatan ada platform online yang interaktif. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami? Suaranya tidak ada? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa dipahami, sekarang kita masuk ke breakout room lagi, dan kita kerjakan kanvas customer. Jadi masing-masing anak menulis customer siapa, alasannya apa, halnya apa, alasannya apa. Jadi misalkan Hilman, jangan lupa warnanya biru, itu biru semua. Imam warnanya merah, merah semua. Oke, Baron siap masukkan ke breakout room selama 5 menit. Baron siap? Siap, Pak. Oke, silakan masuk ke breakout room. Oh ya, sebentar. Sebelum masuk breakout room, setiap masuk breakout room itu harus ada salah satu yang menjadi ketua yang men-share screen supaya ada kelihatan perubahan-perubahannya. Ya, Baron, saya minta tolong ke kelompok 1 siapa ketuanya? Yang bisa sharing screen, yang bisa share screen siapa? Kelompok 1. Yosi, Pak. Siapa? Siapa? Nggak dengar. Yosi, Pak. Yosi diberikan co-host. Sekarang Yosi, kamu setting co-host. Sudah, Baron? Kelompok 2, siapa yang bisa sharing screen? Kelompok 2. Rizky, Pak. Rizky, oke. Rizky silakan dijadikan co-host. Jadi kalau masuk breakout room, mengerjakan Mairo, Rizky selalu sharing Maironya, jadi kelihatan di layar. Kalau yang mengerjakan boleh langsung di Maironya, boleh sambil lihat layar. Kelompok 3, siapa yang bisa sharing screen? Kelompok 3, siapa yang bisa sharing screen? Kelompok 3? Oh, nggak ada suaranya kelompok 3. Kelompok 3 itu ada Avatarisa, ada Anita, Irina, Femilia, Nur Saidah, Iren. Iren bisa Iya, Pak. Iren bisa sharing screen?
Maaf Pak, saya nggak bisa, tapi saya tanya kelompok saya dulu Pak ya. Oke, silakan. Barangkali ada. Siapa yang bisa kelompok 3? Biar nanti dijadikan co-host. Ayo, siapa yang bisa? Saya aja Pak, Irin. Pak cobanya. Irin, Iya. oke. Sama Baron, silakan Irin dijadikan co-host Baron. Bapak. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke breakout room. Silakan. Kita beri waktu berapa ini? 15 menit aja. 15 menit. Ya. Baron bisa setting waktu 15 menit kan, Baron? Jadi nanti kita selesai dan jam 11.17 kita kembali lagi ke main room. Silakan masuk di breakout room, mengerjakan kanvas customer. Ini Tos. iya, Pak. Terus kenapa terus? Dewan baru bisa, Pak. Cos. Cos nggak Iya Yona. apa ndak? Yona marah rek si ae. Terus marono Loh, sih kita Kak Ben kan kuwi ningi, makanya gak iso. Saya muncul biasa buat foto. oh, terus piye? Saya dhisik nak Pak Beni. Sudah. Bisa. Kok sih tetep aja sih? Ini yang share screen siapa ini? Rizky, Pak. Tadi. Hah? Yosi. Yosi belum masuk ya? Yosi belum masuk di grup. Itu sih grup 1, Pak. Ini grup 2 ya? Grup 2 siapa? Yang share Saya, screen Pak. siapa tadi? Saya. Iya, Pak. Saya ini share Silakan. screen. Share screen. Iya, Pak. Yang lain sambil ngerjakan ya. Kerjakan tugasnya ya. Di Miro ya. Sudah kelihatan enggak? Belum, Tapi belum. Masih belum, Pak. Ya. Sing gorong mlebu. Indah belum dijadikan host, dia nggak bisa share. Baron. Kok orang bahasa tulisan. Siapa, Pak? Yang share ini siapa ini? Rizky, Pak. Saya, Pak. Sudah tak share tapi tulisannya buat disable participant screen sharing, Pak. Ya, belum jadikan host soalnya. Belum jadikan co-host. Baron, kamu jadiin Oh, co-host, iya. Baron. Siapa ini? Yang mau share Rizky dah. Iya, Pak. Saya. Rizky. Baron, Rizky kamu jadikan co-host ya, Baron.
Mungkin kamu perlu ke main room dulu, Baron. Baik, Pak. Oke, saya tak lihat di grup lain dulu ya. Iya, Pak. Ini kumpul-kumpul aja nih. Kau nari nanti. Yuk, sama. Kan Wisa. Jos, berikut turun. Jos. Ayo teman-teman silakan mulai dikerjakan. Waktunya tinggal 5 menit loh ini. Isi di kotak yang kosong ya. Yang kotak yang sebelah kiri itu saya kasih contoh. Silakan, kalian mau menentukan customer-nya siapa? Halo. Ya. Yuk, silakan mulai diisi. Batuk. Cuplik. Eh. Pak Ben. Pak Ben. Ya. Ayo, silakan mulai dikerjakan. Yang lain bisa langsung buka Miro-nya sendiri-sendiri. Ayo, kotak kosongnya itu segera diisi. Siapa customer yang mau kita pilih? Yang punya potensi besar, daya beli besar, yang kita kenal, dan pasarnya akan terus bertumbuh. Ini setiap anak ngisi, Pak, ya, berarti? Setiap anak ngisi. Jadi setiap anak ngisi supaya apa? Nanti kita akan diskusikan mana yang akan kita pilih. Iya.
Apa yo? Se. Gimana? Bisa? Iya, Belum ada kan kanvasnya ini ya? beda rek. Warnanya kudu beda. Naik. Terus aku gawe terus kan buka laptop. Anjing. Bisa aku kok ini ya. Cakep. Si kok mau tete. Buka PA terus. Apa? Speaker terus. Sul nolip. Tepen cek nolip. Ayo mulai dikerjakan. Itu sebelah kiri sudah saya buatkan kanvasnya, teman-teman. Lihat sebelah kiri. Naik atas, di zoom lagi. Oh ini. Nah, itu. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke, itu dirubah S2-nya Iya, jadi Pak. S3. Ini Pak. Ya, itu jadi S2. Terus diisi. Customer-nya siapa? Halnya apa? Alasannya apa? Jadi masing-masing mengisi. Oh. Hilman dengan warna kuning diisi. Customer menurut Hilman siapa yang mau dipilih? Masing-masing satu, setelah itu nanti diskusikan. Kelompok akan memilih siapa. Pada tahap ini silakan masing-masing anak menuliskan mau membuka bisnis customer-nya siapa dan hal apa. Ayo silakan. Masuk ke solusi, masuk ke Nama kuwake rek. customer. Ayo kurang 3 menit. Nulisnya di kanvasnya ya, jangan nulis di situ ya. Nulis di kanvas. Saya sudah buatkan kanvasnya. Ini di bawahnya. Di bawahnya tulisannya S2. Tulis di sini. Sebentar. Misalkan ini, sini. Siapa? Mahasiswa UMG yang Muslim. Misalkan. Kita mau... Yuk Pak, UMG Muslim semua. Yuk, tulis di sini. Di sebelah sini. Tulisnya sebelah sini. Jangan di bawah. Tulisnya di sini. Ada saya di sini. Yuk, naik ke sini semuanya, teman-teman. Jangan ngumpul di situ. Sini, di solusi sini. Di kanvas ini. Nah, di situ. Silakan tulis. Masing-masing anak. Yang mahasiswa UMG yang Muslim itu. Ya, taruh di situ. Kalian mau memilih siapa customer-nya, tulis di situ. Oh. Yuk, silakan yang lain. Sebentar Pak. Ingat tadi, customer-nya besar, potensinya banyak, punya daya beli. Jadi kalau kita jual ke mereka, mesti mereka bisa beli. Masuk tapi ya dua berenang. Nah, wes.
Aku paling ngapain itu. Halo Pak, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk yang record room Pak. Siapa? Ilham. Iya Pak. Saya klik join Pak. Kelompok 1 Pak. Ya, itu sudah saya setting, tapi ini sudah mau selesai. Sudah bisa masuk? Oke, sudah masuk ke main room semua teman-teman? Sudah Pak. Sudah di semua ya? Tapi ini Pak, Ya. milikku tadi Pak, tadi nggak bisa ya Pak. Ini gimana Pak, milikku Pak? Maironya nggak bisa. Ya nanti dicek nggak bisa apa. Tergantung ini sinyalnya Pak, sinyalnya wifi-nya ini Pak. Kenapa? Nggak bisa masuk ini Pak ke Mairo. Biasanya nggak bisa masuk karena kamu nggak punya login. Sudah daftar login apa belum? Kalau Nggak di punya. aplikasi sudah daftar Pak, kalau di aplikasi. Oke, nanti kamu diskusi sama temanmu ya, tanya ya kenapa nggak bisanya ya. Iya Pak. Oke, baik saya mau ceknya. Kita lihat kelompok 1. Nah ini kelompok berapa ini? Kita lihat kelompok 2. Kaula muda. Daya beli tinggi lah. Kaula muda ini yang kayak gimana? Kan belum jelas. Seperti guru tadi ini. Guru SD yang ada di perkotaan. Kan gitu tadi contohnya. Atau ini PMI di Taiwan. Atau PMI Muslim yang tidak punya banyak waktu. Bisa dipahami ya? Kalau kaula muda itu kurang spesifik. Tambahi lagi. Kaula muda yang seperti apa nih? Yang suka nongkrong, misalkan. Yang suka nongkrong yang umurnya sekian sampai sekian. Ya. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 2 masih belum membuat, masih belum spesifik. Daya beli tinggi nanti ini juga perlu didefinisikan. Kaula muda daya beli tinggi ini maksudnya gimana? Biasanya kalau kaula muda dia tidak punya uang. Oh, tapi tulisannya kaula muda anak sultan. Nah, itu beda lagi. Ya. Kelompok 2 bisa dipahami yang saya sampaikan? Oke, kelompok 2 masih belum selesai ya. Kita masuk ke kelompok yang lain. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kita lihat kelompok 1. Nah, kelompok 1 juga masih mulus-mulus saja, belum ada isinya. Nanti didefinisikan lagi. Kita lihat kelompok yang lain. Kelompok 3. Remaja tidak memiliki waktu. Oke. Didetailkan lagi remaja yang seperti apa nih? Remaja itu ada SD, SMP, SMA, umurnya berapa? Ya, didetailkan ya, dispesifikan. Oke. Ini sekarang menjadi tugas, karena kita waktunya sudah habis, ini menjadi tugas kelompok. Silahkan kalian nanti janjian sendiri membuat mengisi ini. Ini saya kasih contoh dari teman-teman kita yang lain. Contohnya ini. Mereka per orang ini membuat masing-masing definisi ini. Ada wanita usia 12-24 tahun. Ada pedagang kecil makanan dan minuman. Ada pedagang yang baru saja mengajarkan bisnis. Ya, satu orang mengisi. Nanti setelah itu didiskusikan. Yang mana yang mau diambil. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oh, nggak ada suaranya ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Tugasnya adalah, saya ulangi lagi,
Coba sekarang perhatikan ke saya ya. Teman-teman, jangan nulis di Miro dulu. Jadi tugasnya adalah yang pertama, 1, melihat video yang ada di Spada tentang materi ini. Ya. Yang kedua, membuat tugas mengisi kanvas customer. Menentukan siapa yang akan saya bantu, alasannya kenapa saya membantu dia, kemudian dalam hal apa, dan alasannya dalam hal itu kenapa. Oke, 2 itu ya. Yang ketiga, mulai dilihat video pertemuan yang kedua. Jadi tadi saya sebutkan, saya lihatkan di sini ada video ini mulai dilihat. Ini untuk materi pertemuan besok. Jadi kita akan mengerjakan proyek observasi. Ya, jangan sampai gantung. Jadi dalam seminggu ini silakan dikerjakan Maironya. Nanti kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan boleh. Nanti akan saya cuma bantu jawab dan saya akan lihat. Nah ini sudah mulai ada tambahan ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pak, nanti kalau semisal di tengah jalan ada yang ditanyakan via personal bisa tak, Pak? Ya, nanti ditanyakan enggak apa-apa. Ya Pak, barangkali masih nggak paham gitu Pak. Ya. Kalau nggak paham, nanti kalian lihat videonya. Di videonya lebih Jadi jelas. ini kita lihat video dulu berarti Pak, sebelum Iya. mengisi Miro. Yes, lihat video dulu. Nanti ilmunya dapat, kemudian ngisi Mairu, ya. Oh baik Pak. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sampai bertemu minggu depan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Astagfirullah wa atubu ilaik. Baik, ini background saya adalah pasar. Maksud saya adalah kita akan menentukan jualan apa. Ya, orang-orang semuanya ada di pasar ini sudah mampu mendefinisikan jualan mereka. Nah, kita belajar mendefinisikan jualan. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Liv Niti.